Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak. Dan Rembang kembali memanas. Ditumbalkan Jokowi, semua beban dan dosa dilimpahkan ke Ganjar. Semua itu proyek pusat, Pak. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Ini proyek punya pemerintah, menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Soal IKN apa? Jalan terus. Jalan terus. Dan itu statement saya sebelum terjadi gonjang-ganjing. Saya konsisten. TPN Ganjar Mahfud angkat bicara soal banyaknya serangan yang dilayangkan kepada capres. Juru kampanye TPN Ganjar Mahfud Dini Ramadhani menilai tidak relevan jika kasus Wadas dikaitkan dengan kepemimpinan Ganjar saat menjadi Gubernur Jateng dan Capres di 2024. Apalagi kasus Wadas merupakan proyek nasional yang di mineral yang harusnya juga memiliki tanggung jawab besar terhadap masalah proyek nasional tentang Wadas ini. Kata dia dalam keterangan tertulis Minggu 3 Desember 2023. Ia memandang sangat tidak adil apabila semua beban tanggung jawab dan dosa dalam kasus Wadas dilimpahkan kepada Ganjar. Padahal, kata dia, dalam kasus Wadas Ganjar hanya bertanggung jawab dan bertugas sebagai kepala daerah. Betapa tidak adil kalau semua beban tanggung jawab dan dosanya dilimpahkan ke Ganjar. Pada saat itu, ujarnya, ia menegaskan bahwa faktanya terkait perizinan dan status proyek nasional Wadas merupakan wewenang dari pemerintah pusat, bukan Pemprov Jawa Tengah pimpinan Ganjar Pranowo. John Sitorus menyebut Presiden Jokowi telah menumbalkan Ganjar Pranowo terkait dengan proyek strategis di Wadas dan Rembang. Ganjar ditumbalkan oleh Jokowi di Wadas. Kata John dikutip dari unggahan yang dianggap bertanggung jawab terhadap dua proyek tersebut. Narasi yang berkembang di media pun demikian. Ternyata selama ini salah. Yang publik tidak tahu adalah proyek Wadas dan Rembang adalah milik pemerintah pusat Jokowi yang urusan pengadministrasiannya amburadul, terutama soal komunikasi dan pembebasan lahan. Jelasnya, 2 tahun terakhir ia menyebut proyek tersebut jadi perhatian. Pasalnya, aparat kerap mengintimidasi masyarakat yang memilih bertahan di Wadas. Karena letaknya di Jawa Tengah, maka sasarannya adalah gubernurnya. Ganjar dibiarkan jalan sendirian, turun ke bawah, dibully habis-habisan, dan difitnah luar biasa oleh berbagai orang yang berkepentingan baik secara politik maupun agenda kelompok tertentu. Tambahnya, padahal kata dia sebenarnya Ganjar itu, dia ambil tanggung jawab itu karena baginya jauh lebih penting masa depan warganya daripada urusan proyek strategis dengan ambisi tak terukur. Terangnya, Ganjar, kata John, kala itu membuka komunikasi dengan turun sendiri ke Wadas dan Rembang. Lalu, membuka balai kota khusus untuk di Rembang juga demikian. Ganjar memilih dihujat terlebih dahulu, lalu menundukkan kepala dan duduk bersama menyelesaikan persoalan. Padahal, ini adalah warisan dari gubernur sebelumnya dengan pemerintah pusat. Tetapi, Ganjar memilih ikut bertanggung jawab. Ucapnya, ketimbang menimpahkan kesalahan pada Jokowi, Ganjar, kata dia, berkali-kali tanggung jawab. Itulah sikap seorang petarung, kesatria, dan pemimpin besar. Ucapnya, meski begitu, ia mengatakan Ganjar mendapat ujian. Selain Wadas dan Rembang, kader PDIP itu juga dianggap bertanggung jawab terkait dengan gagalnya Piala Dunia U20. 3 ujian besar Ganjar sudah lolos uji coba. Piala Dunia U20, Wadas, dan Rembang. Semua adalah milik pemerintah pusat saja menumbalkan Ganjar Pranowo. Imbuhnya, pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ini hanya soal waktu dan momentum yang tepat saja. Kebenaran akan berbicara sendiri. Titik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Bela Gibran, Ade Armando serang dinasti politik Jogja? Nggak paham sejarah langsung kena skakmat. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Gubernurnya jadi gubernur karena garis keturunan. Nah, bicara soal Ade Armando yang dikenal sering kali berbicara soal logika dan akal sehat ya. Sepertinya sekarang ini ada yang tidak beres dengan logikanya. Pegiat media sosial Denny Siregar memberi sindiran keras sebenarnya ada di wilayah Yogyakarta. Melalui akun media sosialnya, @Denny Siregar, produser film Sayap-Sayap Patah itu menyebut bahwa suara PSI di Jogja akan hancur usai pernyataan yang dikeluarkan oleh Ade Armando. Hehe, wah hancur Denny.
Pihaknya juga menyayangkan sekelas Ade Armando bisa mengeluarkan pernyataan yang disinyalir dapat melukai hati masyarakat Jogja. Masa sekelas Ade Armando bisa ngomong gini? Apa nggak bikin tersinggung orang Jogja? Imbuhnya, diketahui sebelumnya Ade Armando siswa. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di bawah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja, kata Ade Armando menyindir mahasiswa di Yogyakarta. Ade Armando mengatakan Gubernur Jogja Sultan. Baginya itulah yang disebut politik dinasti. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Jelasnya, terkait daerah istimewa Yogyakarta sebagai warisan politik dinasti tidak tepat. Menurutnya, politik dinasti di Jogja tidak bisa dilihat dari ketiadaan kontestasi politik di level gubernur, tetapi keistimewaan Jogja. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 18 BUUD 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Jogja. Dinasti politik di Jogja bentuk pengakuan konstitusi atas keistimewaan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Apa yang disampaikan Bung Ade adalah ahistoris dan berbahaya, kata Subardi di kawasan Catur Tunggal, Sleman, Minggu 3 Desember 2023. Selain pengakuan dari Konstitusi, Jogja juga memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Jogja yang turut mengakui bahwa keistimewaan Yogyakarta yang turut mengakui berbagai keistimewaan Jogja termasuk jabatan gubernur dan wakil gubernur yang tidak dipilih melalui kontestasi. Menurut undang-undang tersebut, bersama seluruh elemen masyarakat, ini adalah penghormatan konstitusi kepada Jogja dengan segala aspek historis dan sosiologisnya. Tambah anggota DPD Wakil DIY periode 2004-2009 itu. Jogja lanjut, Subardi memiliki peran strategis dalam sejarah kelahiran RI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kala itu sebagai Raja Jogja mendukung sepenuhnya Indonesia sebagai republik. Dukungan tersebut berupa dukungan teritori atau sebagai ibu kota sementara dan dukungan materi finansial kerajaan yang disumbangkan untuk seluruh operasional negara. Jogja eksis sebelum RI terbentuk. Sultan telah berkorban sepenuhnya untuk RI, termasuk dalam masa-masa kritis revolusi. Jadi tidak perlu mengusik Jogja itu dinasti macam-macam. Tanpa peran Jogja, NKRI tidak akan berdiri saat ini, tambah Ketua DPW Nasdem DIY itu. Subardi mengingat kembali catatan resmi keraton bahwa 2 hari setelah proklamasi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya pada tanggal 5 September 1945, Hamengkubuwono IX bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Jogja bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan berbagai fakta sejarah dan pengakuan konstitusi akan gelar daerah istimewa Yogyakarta, Subardi mendesak Ade Armando meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya itu. Kita sadar mungkin Ade sedang akrobat politik, tetapi pernyataannya fatal. Sebaiknya meminta maaf dan meralat itu, tegasnya. Seperti diketahui, Ade membuat video pendek yang berisi pernyataan terkait aksi mahasiswa di Jogja yang mengkritik politik dinasti. Ade menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta. Jadi bagaimana kalau menurut Anda?